Puluhan rumah di lokasi padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur hangus terbakar. Kebakaran terjadi di dua lokasi yang berbeda. Kebakaran pertama terjadi di Jalan Es Parman, Kecamatan Sungai Pinang. Warga seketika panik melihat api begitu cepat membakar sejumlah bangunan dan berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Ada 14 bangunan rumah hangus terbakar di lokasi ini. Selang beberapa jam kemudian, kebakaran kembali terjadi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Loajanan Ilir. Puluhan mobil tangki pemadam dibantu dengan relawan berjibaku memadamkan api. Api akhirnya dipadamkan dalam waktu 1 jam 30 menit. Peristiwa kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Kami ingatkan Anda, situasi memang terus membaik. Namun kita sebaiknya tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Jangan lupa vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Mas Sister Tarigan. Dan saya Adis Larasati. Usai sudah berita utama hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Jadilah saksi sang juara kebanggaan Indonesia, Daud Yordan, mempertahankan gelarnya dari mantan juara dunia WBO, Anya Uto. Segera di bulan Juli, live di Kompas TV. Dokter bilang bahwa otak Anda ini kuat, udah ditendang-tendang begitu, sebetulnya kerusakannya tidak, seharusnya bisa lebih buruk dari ini. Dokter bilang kalau saja terlambat barangkali 5 menit sampai 10 menit polisi menolong saya akhirnya sudah mati lah, meninggal dunia. Pertanyaan kami, saya cuma satu. Pak Edi tolong jelaskan dong kapan saya melakukan penodaan agama. Karena saya tidak pernah merasa bahwa saya menodai agama saya, menodai Islam. Ade Armando itu jangan playing victim. Ya, bahwa kondisinya saat ini adalah akibat dari pernyataan atau sikap orang lain. Bukan. Jangan playing victim lah. Selamat malam. 11 April lalu, publik dikejutkan dengan peristiwa pengeroyokan, pemukulan yang jauh dari keadaban yang menimpa seorang pegiat media sosial sekaligus dosen komunikasi di Universitas Indonesia, Ade Armando. Siapa sangka jika demo mahasiswa yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu itu dinodai tindakan biadab di negara yang beradab. Walau pasca insiden banyak pihak dan tokoh masyarakat yang mengecam aksi pengeroyokan itu, tapi ada juga yang mengamini atau menyukuri aksi itu sebagai buah dari sikap politik Ade Armando di ranah publik.
Saya mengundang Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua yang menjadi korban pengeroyokan dalam demo mahasiswa 11 April lalu, Bung Ade Armando. Selamat malam, Bung Ade. Selamat malam, Rosi. Saya surprise bisa datang ke Kompas TV. Ya. You look good. Alhamdulillah, sudah sangat membaik. Mudah-mudahan ya betul-betul 100%. Sekarang belum 100%. Sekarang belum 100%. Enggak, saya secara pribadi enggak nyangka bahwa Bung Ade bisa dibilang segar, sehat sekali. Ya, itu ya satu-satunya saya harus bersyukur pada Allah ya. 180 derajat berbeda dari video yang kita lihat pada aksi demo itu. Itu kan betul-betul memang di saat-saat. Jadi dokter juga bilang begitu ya. Sebetulnya kalau saja saya terlambat sekitar 5-10 menit ditolong polisi, saya mungkin hal terburuknya sudah mati, atau paling enggak ada kelumpuhan, atau ada kerusakan otak. Alhamdulillah itu semua tidak terjadi. Jadi ya saya sendiri juga merasa bersyukur bahwa saya bisa begini 1 bulan sesudah saya mengalami itu semua. Bung Ade melihat ini mukjizat? Mukjizat adalah kata yang over kali ya. Tapi ya karunia Tuhan lah. Tuhan memberi kesempatan saya untuk tetap hidup. Dan pasti for some reasons. Kenapa mukjizat dianggap terlalu over? Ya kalau dalam pemahaman agama saya, mukjizat itu diberikan hanya kepada manusia suci kali ya. Atau nabi. Yang saya jauh dari itu semua. Oke. Sehingga bukan Anda tidak menyukuri, tapi merasa bahwa itu label itu, istilah itu, Anda tidak pantas mendapatkan. Tidak pantas sama sekali. I'm not that holy, ya. Tidak sedemikian hebat lah. Mukjizat saya percaya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang sangat spesial. Dan Anda enggak? Saya rasa belum atau tidak. Bung Ade, boleh nggak kita ngobrol tentang apa yang terjadi 11 April waktu itu? Boleh, apakah itu akan membawa kenangan buruk buat Anda, trauma, atau boleh saya gali soal itu? Sekarang udah oke. Kalau Anda minta wawancaranya sekitar 10 hari yang lalu, barangkali saya masih nggak sanggup. Tapi sekarang saya udah berdamai kali. Bung Ade, udah lihat video yang menimpa Anda? Nggak semua, nggak tahan saya. Sebagian. Saya rasa banyak orang tidak akan mampu melihat video itu keseluruhan. Jangankan Bung Ade, saya sendiri tidak mau dan tidak mampu untuk melihat video itu sampai habis. Pada waktu itu apa yang sebenarnya terjadi, Bung Ade? Yang terjadi sebetulnya semua berlangsung begitu cepat ya, Rosi. Ketika itu kan acaranya sebetulnya adalah gerakan mahasiswa untuk meminta pembatalan atau tidak diterimanya gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden kan. Dan itu sudah mendekati akhir, saya sendiri harus menyatakan bahwa saya mendukung apa yang disampaikan mahasiswa itu, saya sejalan dengan mereka. Dan keadaan tidak begitu, sebetulnya tidak panas-panas amat kalau Anda sering berada dalam situasi serupa. Tapi kemudian begitu si mahasiswa mulai didorong untuk pulang, yang meninggalkan Medan, saya dan teman-teman mungkin melakukan kesalahan, yaitu masuk ke ruang kosong itu. Jadi yang tempat orang demonstrasi tadinya itu menjadi kosong, saya masuk ke sana. Kenapa Anda bilang itu kesalahan? Karena disitulah sebetulnya setelah mahasiswa mundur, kan ketika itu semacam ada penyusupan ya. Semula itu adalah demonstrasi mahasiswa, tapi kemudian di jam-jam atau di jam terakhir lah memang datang kelompok-kelompok yang bisa kita identifikasi sebagai kaum agama yang radikalis gitu ya. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa kemudian mereka juga mengincar saya. Saya baru belakangan tuh tahu video-video yang menunjukkan bahwa saya sejak awal sudah diincar. Nah, saya kemudian bergerak ke tengah, ke wilayah di mana mahasiswa bergerak keluar. Ya, ketika itulah kemudian saya tiba-tiba berada di tengah
kepungan yang saya sebetulnya tidak sama sekali tidak mengira bahwa itu kepungan ya. Semula saya pikir hanya ada satu perempuan datang, terus ada datang laki-laki yang aja mengajak saya bicara, dan saya mau menanggapi mereka ya dengan mengatakan, jadi kenapa? pertama kali yang datang seorang perempuan Terus laki-laki. Apa kata didatangnya perempuan, ada percakapan? Saya bahkan udah lupa apa yang dikatakannya itu. Kalau nggak salah yang video yang bilang, saya orang Padang, kamu juga orang Padang, kayak begitulah. Dan itu yang saya katakan, kenapa, ya. Tapi kemudian ada orang-orang yang mulai berusaha memukul. Ketika saya masih berdiri di sana, teman-teman saya sudah menarik sebetulnya untuk meninggalkan wilayah itu. Tapi barangkali ya kesalahan saya adalah saya tetap mengatakan, ada apa gitu. Kenapa kalian mau melakukan ini? Tiba-tiba ya ada yang mulai memukul kepala, tiba-tiba memukul kaki, saya terjerembab. Ketika itulah kemudian keroyokan terjadi. Saya bahkan tidak menduga bahwa pemukulan itu dilakukan oleh begitu banyak orang. Saya pikir tadinya cuma 3-4 orang. Ternyata setelah dilihat videonya itu betul-betul seperti sebuah tindakan yang cukup sistematis untuk menghabisi saya. Bahkan sekarang kalau saya pikir dan beberapa orang mengatakan, itu sih kepengennya memang menghabisi nyawa ya. Tapi untung polisi kemudian segera membelah. Karena mereka bikin semacam barikade kan, kayak benteng begitu agar orang lain tidak bisa masuk. Andaikan pada waktu itu Anda tidak merespons apa yang disebut dengan misalnya kemarahan mereka pada Anda, harusnya ini nggak terjadi ya? Atau Anda memilih untuk berlalu saja? Mungkin. Karena saya sempat melihat video, betul. Anda sempat yang, kenapa? Ada apa? Gitu. Jadi Anda menyambut semacam provokasi itu. Ya mungkin karena saya selalu memandang ya kita manusia, maaf ya saya bukan gender bias, tapi pria bertemu pria, ya kita bisa, ya apa, Anda punya masalah apa, baru kemudian dilanjutkan dengan mungkin diskusi atau apa. Mungkin saya terlalu punya prasangka baik bahwa orang itu sebenarnya pada dasarnya kalau diajak bicara akan mau bicara ya. Dan ya sebenarnya satu lagi, saya itu diajari oleh ayah saya orang Minang. Saya tidak malu untuk menceritakan ini, tapi ayah saya itu selalu bilang, kamu itu tidak boleh cari masalah. Tapi kalau masalah datang ke kamu, jangan lari. Itu semacam ajaran ayah saya yang sampai sekarang saya pegang gitu, saya yakini. Jadi jangan pernah lari kalau ada dari kancah perkelahian atau apapun. Never gitu ya. Kamu nggak boleh pengecut, kira-kira kayak gitulah. Nah ya, tapi saya kan tidak pernah membayangkan bahwa akan seperti itu. Tapi memang mungkin bukan karakter saya untuk melarikan diri. Jadi memang Anda memilih untuk merespons itu, dan tanpa terduga itu sudah menjadi sebuah kerumunan yang memang sengaja atau memiliki niat untuk melukai Anda gitu ya. Saya duga ya. Saya cuma tidak membayangkan bahwa itu terjadi secara spontan, tapi memang sudah, mestinya sih memang sudah. Mereka belajar tentang bagaimana caranya menjaga jangan sampai orang tidak bisa menerobos kepungan kan. Saya duga. Ya. Salah satu ketika saya berbicara dengan redaksi misalnya, atau banyak orang gitu, ketika kita melihat ada aksi kekerasan yang sudah di luar adab, di luar batas kemanusiaan, itu siapapun dia, terlepas apapun kesalahannya, itu harus kita kecam, kita kutuk, karena tidak boleh itu kita lakukan. Terlebih pada Anda, Bung Ade, itu tidak saja sekedar pemukulan yang sangat berisiko pada nyawa Anda, tapi juga mempermalukan. Iya. Dan mengapa itu banyak orang yang tidak mau melihatnya sampai akhir adalah tidak saja kekerasan, tapi bagaimana Anda ingin dipermalukan di depan publik dengan melucuti pakaian Anda. Apakah ini juga bagian dari memori yang ingin Anda ingat, dan bagaimana keluarga melihat ini? Saya sampai sekarang tidak berani melihat itu secara, jadi saya melihatnya karena sekelebat, karena tanpa sengaja tiba-tiba di Indonesia ini kan, nggak tahu ini media sosial entah media ya, itu bisa jadi foto utama gitu kan. Foto saya berdarah-darah, atau saya mungkin kata ya hampir ditelanjangi lah ya. Ya jadi saya tidak,
saya tidak ingin melihatnya, apalagi keluarga saya, apalagi istri dan anak-anak saya, pasti mereka nggak mau lihat. It's too much. Sorry ya. Tidak apa-apa Bang Ade, karena ini tentang martabat manusia yang tidak saja ingin dihabisi, tetapi mempermalukan seorang manusia. Ya. Dan justru sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah, terlepas sebenci apapun kita pada pendapat orang, bangsa ini tidak membolehkan atau tidak kita izinkan untuk melakukan hal seperti ini pada siapapun juga. Pada siapapun. Terlepas apapun pandangannya. Ya. Mungkin saya menjadi menjadi sangat emosional sekarang ini karena saya tidak pernah berpikir dengan cara seperti itu tadinya. Jadi ketika Anda mengangkatnya, dua hal kan. Satu, mereka menginginkan saya mati. Kedua, mereka ingin mempermalukan saya dengan menelanjangi saya. Itu tiba-tiba saja sekarang saya sadar bahwa maksud saya gini, kalau mereka menggunakan simbol atau teriakan, takbir, agama gitu ya. Saya nggak pernah tahu tuh bahwa agama saya juga beragama Islam, mereka beragama Islam. Kata mengeroyok aja saya nggak pernah tahu tuh dalam sejarah Islam. Mungkin orang bisa berperang, tapi berperang, jantan, bunuh-bunuhan, saya nggak menganggap itu hebat, tapi perang ya, kayak tadi 1 lawan 1, berantem, ayo lihat-lihatan langsung. Nggak ada yang pakai keroyokan. Kedua, menelanjangi. Itu kan kayak, ya segitunya ya kalian itu. Segitu tidak punya hatinya kalian. Bahwa korbannya saya, iyalah gitu ya. Tapi membayangkan misalnya bahwa itu disajikan di ruang publik dan kemudian keluarga saya harus menyaksikannya, itu tiba-tiba saya merasa ya it's too much ya. Saya nggak tahu gimana perasaan anak. Sorry. Ini bahkan nggak terpikir ya Bang Ade ya. Bagaimana keluarga merasakan ini? Karena saya tahu Bang Ade menceritakan dalam YouTube di Cokro TV, keluarga mensupport. Luar biasa. Tapi kan sebenarnya Bang Ade nggak tahu apa yang mereka rasakan. Exactly, itu persis. Maksud saya, come to think of it, gitu kan, itu pasti menyakitkan sekali. Kalau saya melihat ayah saya ditelanjangin gitu kan, atau ayah saya hampir mati dipukulin. Jadi mungkin saya harus bahkan meninjau ulang, atau bukan meninjau, berterima kasih kembali kepada keluarga saya. Yang sampai sekarang saya tahu ini hurts them, tapi they do as best as they can untuk nunjukin we are okay with that. Thank you. Itu serasa ditendangi kepala itu luar biasa menyakitkan sebetulnya. Dan perasaan kapan berakhir nih, kapan berakhir. Apakah akan berakhir bahkan, apakah Tuhan akan menolong gitu, apakah akan ada orang yang bisa menolong. Karena saya tahu beberapa orang yang menolong sudah terlempar kan.
Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Ayo ya, 15 menit lagi akadnya mulai. Udah di ujung nggak bisa keluar. Pakai Microlax ya. Microlax bekerja dalam 5-15 menit. Atasi sembeli tanpa melilit. Ternyata Microlax nyaman masuknya, lancar keluar. Microlax nyaman masuknya, lancar keluarnya. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Rahasia gue, Poshman Roll On. Cowok berkeringat, biasa. Bawa badan, gak banget bro. Baru, Poshman Roll On Active Cool. Lawan 99% bau badan. Active Sense, wangi tahan lama. Poshman Roll On, tersedia Deo Lotion Sachet. Live. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. What are you doing? Awesome is what I'm doing. Screen, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. What are you doing? Awesome is what I'm doing. Screen, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Apakah dengan pertanyaan yang saya ajukan dan membuat Bung Ade berpikir kembali apa yang harus dilalui oleh keluarga atau apa yang sudah dilalui oleh keluarga, Bung Ade mungkin bisa cuek, tapi belum tentu anggota keluarga yang lain.
mereka akan bersikap kuat di depan Bung Ade untuk memberikan support. Tidakkah ketika Bung Ade mengatakan, oh tidak akan yang ada yang mengubah saya akan tetap seperti dulu. Bung Ade telah memutuskan sesuatu secara sepihak dengan egois atas apa yang sudah terjadi, dan juga ini tidak hanya menimpa Bung Ade tapi keluarga. Ya, ada beberapa hal ya. Jadi pertanyaannya itu berlapis sebenarnya. Jadi satu, saya harus komentari kalimat saya tidak akan berubah. Saya akan tetap dengan idealisme saya, misalnya begitulah. Itu tentu aja nggak berarti saya akan terus dengan cara yang persis sama ya. Tentu aja saya harus merasa bahwa at the end ya kita harus juga introspeksi. Mungkin cara menyampaikan itu perlu dikoreksi ya. Tapi hal-hal yang prinsipil tidak akan pernah saya berhenti lakukan, yang saya perjuangkan. Jadi kalimat saya adalah saya tidak akan berhenti menegakkan kebenaran. Ya, kalau itu adalah sesuatu yang salah, saya harus nyatakan salah. Mungkin caranya, ya kalau caranya mungkin saya harus juga belajar lebih berhati-hati untuk menyampaikannya. Tapi kedua, kenapa saya tidak akan pernah berhenti? Karena apalagi kalau dikaitkan dengan keluarga kan, apa yang saya lakukan ini kan sebetulnya bukan buat saya, ya. Apalagi cuma sekedar ingin menunjukkan bahwa saya jagoan nih, saya idealis gitu ya. Kagumilah saya ya. Nggak ada sama sekali itu. Saya udah 61 umurnya, ya artinya nggak lama lagi juga saya mungkin akan pergi. So what gitu kan? Apa yang mau diperjuangkan? Apa yang ingin dibangun reputasi di situ? Tapi kan kita semua tahu, saya yakin juga tahu bahwa apa yang saya lakukan kan antara lain justru buat anak-anak saya kan. Saya ingin anak-anak saya nanti tumbuh dalam sebuah masyarakat di mana tidak ada lagi tuh kebencian menggunakan agama, hated speech gitu ya. Bukan blasfemi ya, blasfemi tapi yang sesungguhnya menghina agama, tapi dalam artian sesungguhnya. Tidak ada lagi konflik-konflik berdasarkan etnik, ras, kebencian karena Anda adalah Tionghoa maka Anda bukan saudara saya tidak ingin itu. Dan saya melihat kedua anak saya dan juga tentu saja ini disupport oleh istri saya. Kita semua percaya pada apa yang saya perjuangkan, memperjuangkan keberagaman, apapun resikonya. Apapun resikonya. Memang kalau bisa jangan sampai seperti ini ya. Tapi ya apapun resikonya, karena pada dasarnya mereka tahu loh. Saya yakin mereka tahu, dan antara lain kenapa mereka menyatakan we are fine dad gitu ya. Saya rasa itu antara lain karena mereka juga tahu bahwa mereka juga membenci apa yang saya benci, apa yang saya lawan itu adalah hal-hal yang juga mereka harapkan tidak ada di muka bumi ini kan. Termasuk istri saya, walaupun dia barangkali nampak tidak pernah terlibat dalam gerakan-gerakan semacam ini, dia pada dasarnya adalah satu orang yang dengan idealisme yang sama dengan saya, dan dia melakukannya dengan cara dia ya. Jadi kami tidak akan berubah, berhenti, bukan berubah tentu saja seperti saya katakan. Tadi harus ada disclaimer di situ. Berubah itu bukan berarti saya tidak akan sama sekali mengubah gaya atau apapun. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang memperjuangkan bahwa negara ini seharusnya diatur dengan hukum agama gitu ya. Dan dalam agama kami sebetulnya orang-orang yang tidak beragama sama itu adalah orang-orang yang disebut kafir, yang bukan saudara, yang tidak boleh dipilih sebagai pemimpin dan seterusnya. Bahwa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal even kepada orang Kristen. Orang Tionghoa itu adalah orang-orang yang harus dibenci dan adalah orang yang menggerogoti ekonomi Indonesia. Kalau itu semua saya akan terus lawan sampai kapanpun ya. Kalau Anda bertanya sampai kalau taruhannya nyawa, ya kalau perlu nyawa. Saya tidak ingin itu terjadi. Tapi kalau itu sama sekali nggak boleh mundur kita. Ya. Karena... Saya maaf Bung Ade. Saya mengapresiasi karena saya mendengar langsung dari Bung Ade bahwa kalaupun ada introspeksi. Bukan kalaupun, itu kan seolah-olah ada persyaratan. Bung Ade mengatakan saya introspeksi mungkin di caranya, tetapi secara substansi untuk
untuk pembelaan pada kelompok-kelompok minoritas, marginal, sikap Bung Ade sama. Saya rasa ini adalah sebuah sikap yang kita perjuangkan bersama, atau sebuah nilai yang sama-sama menjadi komitmen kita. Hanya memang pada waktu Bung Ade di rumah sakit, banyak juga yang kecewa dengan pernyataan itu di media online, yaitu judulnya adalah ucapan seorang Ade Armando yang mengatakan saya akan lebih gila dari ini, diucapkan oleh ketua PSI waktu itu. Banyak kemudian yang melihat bahwa apakah ini sesungguhnya ucapan seorang Ade Armando. Saya ingin minta klarifikasi dari Bung Ade, apakah ini memang statement Bung Ade Armando? Ya, itu statement saya, dan saya akan beri beberapa catatan terhadap itu. Pertama, itu adalah statement pada saat saya betul-betul baru selesai dijahit kepalanya sampai 8, saya rasa darahnya masih kelihatan. Itu yang foto saya tuh, itu pada era itu tuh, pada saat itu. Nah, apa yang ada di kepala saya adalah marah, ya. Marah, kalau tadi kan saya bisa menangis, kalau waktu itu saya sama sekali tidak menangis dan saya marah karena di kepala saya adalah begini. Mereka berusaha membungkam saya, ya. Mereka berusaha sebisa mungkin membungkam saya, bahkan kalau perlu sampai saya mati. Anda harus membayangkan sekitar, saya nggak tahu itu berapa, 10 menit kali ya. Itu serasa ditendangi kepala itu luar biasa menyakitkan sebetulnya. Dan perasaan kapan berakhir nih, kapan berakhir. Apakah akan berakhir, bahkan apakah Tuhan akan menolong gitu, apakah akan ada orang yang bisa menolong, karena saya tahu beberapa orang yang menolong sudah terlempar kan. Jadi itu full of rage kalau pakai bahasa Inggrisnya kan, penuh dengan kemarahan. Saya dibawa terus kalau saya bisa bilang itu kombinasi antara rasa kesakitan yang luar biasa dan sekaligus juga marah. Karena Bung Ade sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di tengah pengeroyokan yang sangat biadab itu. Betul. Nah, begitu saya turun kan, itu di rumah sakit Siloam kan ya, jadi masuk ke apa namanya ICU atau apalah. Iya, gawat darurat. Dan saya tahu ada banyak teman saya hadir di sana. Saya ingin mengatakan pada mereka, do not worry. Jangan pernah khawatir ya. Itu kan teman-teman saya seperjuangan ya, termasuk ketua PSI ya, Grace. Maaf ya Grace kalau saya lupa. Saya harus bilang sama dia, we shall not be moved. Kita nggak boleh sampai kalah dengan segala macam kekerasan semacam ini. Kalau perlu, kayak kira-kira kalimatnya, saya akan makin gila kok abis ini. Nah, jangan, no worries ya semua teman-teman, kita lawan terus ya. Karena saya juga tahu kira-kira pada saat itu orang kayak khawatir kan. Apakah ini akan menjadikan, saya nggak tahu apakah Grace berpikir begitu, cuman bukan hanya Grace yang ada di situ, ada sejumlah orang lainnya. Tapi memang ketika saya mengucapkannya, ada Grace, ada beberapa teman lainnya. Itu pertama. Tapi kedua, setelah itu betul-betul jam-jam pertama. Pada hari-hari berikutnya, saya berubah sebetulnya. Berubah dalam arti bukan jadi bernyurut ya, tapi orang. You did a lot of think. I did a lot of think. Dan bahkan sampai tahap di mana saya merasa bahwa si para pengeroyok ini sebetulnya dia itu victim, dia itu korban. Jadi sudah ada klarifikasi dari seorang Ade Armando dengan mengatakan jangan khawatir, gue akan lebih gila. Ya, itu sesungguhnya bukan untuk merepresentasikan seorang Ade Armando untuk lebih gila dalam konteks negatif, perlawanan, membuat permusuhan, bukan di situ. Tapi konteks yang saya dapatkan dari
bicara langsung dengan seorang Ade Armando adalah memberi semangat pada mereka yang iba, kasihan, dan ketakutan melihat seorang temannya ini baru digebukin, dilucuti pakaiannya, dan justru konteks itu untuk membuat mereka jangan khawatir pada saya, tenang aja. Sebenarnya gila di situ, kalau saya tangkap adalah tenang aja, gue akan baik-baik aja. Akan baik-baik aja dan terus melakukan. Gue akan terus, jadi untuk lebih semangat. Nah, mungkin ini pelajaran bagi siapapun untuk lebih ketika berbicara pada publik untuk lebih bijak atau lebih memahami konteksnya sebelum ini dilempar ke publik. Kedua, Bung Ade tadi sempat mengatakan bahwa melakukan pemikiran ulang gitu. Apa yang mengubah seorang Ade Armando yang begitu marah dengan apa yang terjadi pada dirinya dan kemudian melihat sesungguhnya para pengeroyok itu adalah korban juga? Bahkan kasihan pada mereka. Iya, saya bahkan kasihan sama mereka karena pada dasarnya saya berpikir begini. Sebetulnya musuh saya itu, kalaupun ada kata musuh, itu kan bukan orang-orang yang mengeroyok saya itu dan ibu-ibu yang bilang saya juga Padang, kamu Padang gitu ya. Itu kan ya mereka tuh saya minta maaf untuk mengatakan ini bukan bias kelas, tapi mungkin mereka berpendidikan yang rendah, mereka itu datang dari kelas ekonomi yang juga mungkin terbatas, mungkin hidupnya memang serba tertekan dan seterusnya dan kemudian kemarahan itu dengan mudah dipicu oleh orang-orang yang memprovokasi mereka untuk membenci saya. Saya yakin orang-orang itu bahkan tidak menonton video saya, tidak membaca tulisan-tulisan saya di Facebook atau tulisan-tulisan saya yang lain ya. Jadi mereka ini benar-benar orang yang ya kalau mereka sampai ditangkap, dan saya percaya bahwa mereka harus ditangkap kan, masuk penjara berapa tahun, mungkin keluarganya juga kena. Kemudian sebagai seorang religius saya akan percaya bahwa mereka itu harus menanggung sanksi dari Tuhan juga kan. Dan tetap mereka miskin gitu, bukan miskin, tetap mereka punya keterbatasan hidup, mereka juga tidak akan disejahterakan oleh orang-orang yang membiayai mereka, yang memprovokasi mereka. Jadi dan saya merasa bahwa ketika saya berpikir begitu, ada begitu banyak orang pasti. Itu yang kemarin yang berkumpul dan memukuli saya itu, ya taruh 8 orang yang tertangkap ya. Tapi 8 orang itu kan 8 dari sebetulnya kalau ketahuan saya memang ada di sana dan sudah disebarkan sebelumnya mungkin tidak 8 orang, mungkin 80, mungkin 800. Dan itu adalah rakyat Indonesia gitu loh yang kalau ini terjadi, mereka juga nggak akan, kalau mereka menang nih, kelompok-kelompok radikalis macam ini menang, mereka juga nggak akan dapat apa-apa, ya. Jadi sebetulnya pertarungan ini bukan di sana, bukan dengan orang-orang itu. Dan pertarungan itu kenapa mereka sampai menjadi orang-orang yang terlibat di dalam aksi ini adalah karena mereka diprovokasi melalui. Karena orang bisa mengatakan, tuh Ade Armando ngomongnya begini nih, memang dicopot dari konteks mungkin ya. Mungkin tidak dikatakan sepenuhnya kalimat lengkapnya seperti apa. Tapi kan mereka adalah orang-orang yang, tadi mereka betul-betul being deceived gitu loh. Tertipu ya, diarahkan dengan cara yang salah. Karena itu barangkali memang ininya, medannya adalah betul-betul kita bicara dengan lebih lengkap, kita bicara dengan lebih mengajak orang berdiskusi kali ya. Seperti kemarin ketika saya mengatakan kepada Sekjen PAN ya, yang mengatakan saya menodai agama, saya mengajak, saya juga muncul di Kompas TV kan, saya bilang bahwa ya jelasin deh yang Anda maksud dengan menodai agama itu yang mana, karena begitu seseorang dicap menodai agama itu seperti sebuah lampu hijau bagi orang-orang yang lain untuk membunuh saya gitu kan. So, ini serius loh gitu. Yuk kita ngomongin yang Anda apalagi maksud. Itu diucapkan oleh Sekjen sebuah partai politik. Yang adalah mahasiswa UI loh. Yang adalah mahasiswa saya, enggak tapi dia mahasiswa UI di S3 di politik. Dia mengatakan itu. So, yuk kita mulai ini kembalikan tradisi diskusinya, ngobrolnya, menjelaskannya. Kayak Anda bilang tadi, tidak semua kata bisa diucapkan gitu kan. Dia juga begitu, orang-orang semacam itu. Ada pelampiasan kebencian karena
Karena seorang Ade Armando dianggap buzzer pemerintah. I don't care. Kamu boleh sebut saya apapun. Kamu boleh bilang saya itu adalah orang bayarannya Jokowi, yang saya tidak. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Selamat malam, Kompas Update kembali untuk memperbarui informasi Anda. Saya Vidi Batlolone. Saudara, warga menghadiri penghormatan bagi korban penembakan sebuah sekolah di Texas. Acara ini juga dihadiri Gubernur Texas Greg Abbott. Warga kota Uvalde termasuk keluarga korban penembakan menghadiri kebaktian pada Rabu malam waktu setempat. Gubernur Texas Greg Abbott turut memberikan penghormatan bagi korban beserta keluarga korban. Penembakan terjadi di sebuah sekolah dasar di Uvalde, Texas. 19 anak dan 2 orang guru tewas akibat serangan tersebut. Saudara, demikian Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Sweet, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Sweet, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah Indomie dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. I see trees of green and clouds of white. The ground will stay, the dogs say goodnight. I see trees of green, rain versus dew. I see them bloom and I think to myself, what a wonderful world. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Dokter bilang bahwa otak Anda ini kuat, udah ditendang-tendang begitu, sebetulnya kerusakannya tidak, seharusnya bisa lebih buruk dari ini. Dokter bilang kalau saja terlambat barangkali 5 menit sampai 10 menit polisi menolong saya akhirnya sudah matilah, meninggal dunia. Pertanyaan kami, saya cuma satu, Pak Edi tolong jelaskan dong kapan saya melakukan penodaan agama, karena saya tidak pernah merasa bahwa saya menodai agama saya, menodai Islam. Ade Armando itu jangan playing victim, ya, bahwa kondisinya saat ini adalah akibat dari pernyataan atau sikap orang lain, ya. Jangan playing victim lah. Nah, Bung Ade, kalau kita melihat apa yang terjadi pada Ade Armando, kita lihat waktu itu reaksinya beragam. Waktu itu saya ingat kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Mahfud MD tentang demo mahasiswa ini, soal penundaan pemilu. Dalam di situ konteksnya Pak Mahfud MD mengatakan pemilu tetap 14 Februari 2024, jadi jangan ada lagi yang kemudian mengungkit-ungkit isu ini. Saya minta media juga tetap mengawal bahwa pemilu 14 Februari 2024. Dan kemudian muncullah kemudian diskusi tentang seorang Ade Armando. Tidak saja pada apa yang menimpa pada Ade Armando, tapi reaksinya. Alih-alih misalnya kita melihat kecaman, tetapi justru kalau kita melihat ada juga reaksi yang seperti menyukuri atau syukurin deh tuh, kena, kalau perlu lebih dari itu, akhirnya kena. Sebuah reaksi-reaksi yang sebenarnya sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin itu bisa keluar melihat kebrutalan yang terjadi. Tetapi ketika ini menjadi sebuah perdebatan atau pertanyaan tentang akar soalnya, Bung Ade Armando, apakah Anda melihat bahwa memang akar soalnya adalah Bung Ade Armando ini dianggap sebagai buzzer yang selalu pro pemerintahan Jokowi dan justru memperlebar polarisasi masyarakat. Disitulah mengapa orang kemudian melegitimasi aksi itu sebagai akibat dari apa yang selama ini Bung Ade lakukan dan katakan.
Ya buat saya sih, bukankah ini memang selalu terjadi ya pada siapapun yang berusaha mengungkapkan kebenaran kan, ya. Jadi orang tuh nggak suka dengan pendapat-pendapat yang beda dengan apa yang mereka yakini, dan mereka berharap orang itu berhenti bicara kan. Itu yang terjadi sama media massa kan. Media massa yang berani bicara berbeda dengan apa yang dikatakan, taruhlah kalau dulu rezim otoriter atau kelompok-kelompok dominan atau siapapun, atau Anda media berani bicara melawan taruhlah kelompok-kelompok Islamis radikal, mereka semua akan mengalami akibatnya kan, akan diserbu kantornya, akan diancam wartawannya. Itu terjadi sepanjang sejarah. Siapapun yang berani bicara berbeda dari apa yang diyakini oleh sebuah kelompok yang lebih luas, kelompok yang lebih luas itu akan marah ya. Kita pada dasarnya memang Indonesia tidak punya tradisi saat ini, tidak punya tradisi memang berdiskusi dengan akal sehat ya. Jadi kalau saya kemudian mengatakan tidak begitu gitu ya, seharusnya misalnya paling gampang adalah saya dibenci sejak bertahun-tahun yang lalu ketika saya mengatakan, kata siapa sih Natal itu sesuatu yang diharamkan untuk selamat Natal itu diharamkan diucapkan kepada umat Kristen. Saya itu dibenci karena kata-kata itu. Ketika saya mengatakan syariat Islam itu tidak perlu dijalankan oleh umat Islam, diwajibkan untuk diterapkan di sebuah negara. Kalau kita mau menjalankan syariat Islam itu jalankan saya secara pribadi kan, nggak usah dipaksakan untuk dijadikan landasan hukum negara ini. Saya dibenci karena itu. Jadi ada banyak hal yang membuat orang membenci saya karena saya berani bicara dan saya menuliskannya di ruang terbuka, mengungkapkannya di ruang terbuka. Sementara orang-orang lain memilih untuk kita bicara di kelompok kecil saja ya, karena ini terlalu sensitif, misalnya diargumenkan seperti itu. Buat saya nggak bisa, kebenaran itu harus selalu diungkapkan kepada publik. Udah lewat masa bicara di kelompok kecilnya. Kalau Anda pelajari sejarah agama, Anda akan menemukan itu kok. Ya. Sebelum ke situ tapi Bu Ade, kalau misalnya analoginya zaman dulu melawan pemerintahan otoriter, dibredel, ditutup, itu melawan kekuasaan dan itu adalah resiko. Ini Bung Ade adalah dianggap sebagai apa? Ada pelampiasan kebencian atau kemarahan pada pemerintah yang kemudian itu ditimpakan pada seorang Ade Armando karena seorang Ade Armando dianggap buzzer pemerintah. Apapun yang pemerintah lakukan atau Presiden Jokowi lakukan itu selalu benar dan kemudian menyudutkan umat Islam. Kira-kira itu yang menjadi persepsi mereka. Itu dua hal yang berbeda ya, membela Presiden Jokowi dan menyudutkan umat Islam. Tadi yang saya gunakan sebagai contoh itu yang menyudutkan umat Islam kan, tapi kan kurang lebih sama ya. Ini membela Presiden Jokowi. Saya merasa bahwa orang nggak suka kenapa saya harus membela Presiden Jokowi. Misalnya begini, ketika terjadi paling gampang lah, pernah suatu kali pemerintah itu mematikan internet di Papua, ya, dan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi, ya. Nah, saya menganggap bahwa, dalam kondisi-kondisi tertentu, pemerintah punya hak sepenuhnya untuk melindungi masyarakatnya dengan cara membatasi arus informasi, misalnya begitu, ya. Saya nggak merasa orang harus percaya sama saya atau tidak, tapi saya percaya sekali karena saya orang komunikasi. Kemudian ketika saya katakan orang marah, kenapa saya mengatakan begitu? Yang marah ini adalah orang-orang yang sebetulnya selama ini sering bicara tentang demokrasi, tapi begitu dia dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa nggak semua orang loh, ya, itu yang walaupun mereka adalah percaya pada demokrasi, setuju dengan Anda. Sebenarnya ujian terhadap kepercayaan kita terhadap demokrasi itu terjadi di situ. Ketika bisa nggak Anda menerima pernyataan orang lain yang berbeda dengan pendapat Anda, walaupun Anda menganggap bahwa pendapat orang lain itu valid. Kalau omongannya asal sih nggak penting. Tapi saya merasa barangkali orang marah kepada saya karena mungkin argumen saya itu masuk di akal. Argumen saya itu based on gitu ya, teori, based on literatur, based on pengalaman sejarah di mana-mana. Dan saya ngomongnya dengan seenaknya aja, memang itu yang saya bilang kadang-kadang mungkin saya perlu perbaiki itu, karena saya bisa mengatakan
ya yang benar aja gitu ya. Lo are you nuts gitu kalau orang Amerika bilang bahwa Anda mengatakan bahwa pemerintah nggak boleh interfering dalam hal semacam itu. Tapi kan nggak cuma itu, Bung Ade, banyak lagi hal lagi. Banyak ya, termasuk serangan saya terhadap Anies Baswedan misalnya berulang-ulang kan, yaitu standpoint saya. Kalau orang nggak suka, ya nggak suka, ya nggak apa-apa. Nah itu dikumpulkan, akhirnya cara paling mudah untuk mendelegitimasi saya adalah saya itu buzzer, selesai bagi mereka. Dan selama ini saya katakan, I don't care, kamu boleh sebut saya apapun. Kamu boleh bilang saya itu adalah orang bayarannya Jokowi, yang saya tidak. Saya adalah buzzer dalam artian dibayar untuk menyebarkan pembelaan terhadap Jokowi melalui medsos, yang tidak gitu ya. Tapi rupanya dengan cara begitu orang menjadi dengan mudah kalau dia buzzer maka memang dia dengan sendirinya akan membela Jokowi, dan pembelaan saya terhadap Jokowi itu nggak usah didengar karena saya adalah buzzer. Itu yang dilakukan oleh mereka, itu framing mereka terhadap saya, bahwa saya itu buzzer itu framing, ya, seperti saya adalah pengkhianat, itu kan framing. Dan saya nggak peduli dengan itu, dan karena saya nggak peduli terus menerus, rupanya begitu saya dipukulin, kekesalan mereka itu turut terlampiaskan. Gue bilang juga apa, gitu kan, rasain lo, ya. Tapi buat saya itu menunjukkan ya kerendahan integritas dia sebagai seorang yang percaya pada demokrasi. Ya, karena sebenarnya kalau itu reaksi masyarakat kebanyakan yang kita lihat misalnya dari status pendidikan, kelas sosial yang memang di bawah, itu mungkin masih bisa kita pahami. Betul. Meskipun tidak bisa dibenarkan sekali lagi. Tetapi nggak sedikit loh Bung Ade. Betul. Mereka yang berpendidikan tinggi, yang kita anggap sebagai cendekiawan, ilmuwan, yang juga tersirat dan juga bahkan ada surat mengatakan ini adalah harga yang memang harus dibayar oleh seorang Ade Armando. Iya, bahkan ada yang bilang marilah kita tidak lagi membesar-besarkan pengeroyokan Ade Armando dan kita mulai bicara tentang hal yang prinsipil dalam demokrasi, yaitu tentang perpanjangan penundaan pemilu. Dan itu sangat ironis karena saya di situ sebetulnya sedang bicara tentang, di acara itu sedang mendukung pembatalan perpanjangan masa presiden. Tapi kok bisa-bisanya orang itu bilang, ini sebuah LSM terkenal loh, yang tadinya saya kagumi, dia bilang marilah kita beranjak dari pembesar-besaran berita pengeroyokan Ade Armando menuju hal yang lebih prinsipil. Ya menurut saya itu it's so low, itu sangat rendah. Hanya karena mereka selama ini nggak suka sama saya, ya Anda tuh tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, humanity, hak asasi dan demokrasi. Dan saya tahu, jadi kita nggak usah sebut namanya, tapi banyak sekali orang-orang yang cukup berpendidikan mengutarakan hal semacam itu. Misalnya dikatakan bahwa kenapa kemudian pelampiasan kemarahan itu bisa dianggap ya adalah risiko dari seorang Ade Armando adalah memang Bung Ade ini ya mahasiswa mau demo soal Jokowi, waktu itu ada di sosial media, ini pasti masuk UI-nya joki ya. Ya kan? Lalu kemudian ada, saya tidak ingat satu persatu, tapi itu kan menjadi memori kolektif banyak orang bahwa Anda segitunya gitu membela, padahal banyak juga, padahal sebagai seorang akademisi, seorang dosen, Anda harus juga memberikan ruang pada masyarakat sipil dan mahasiswa untuk bisa mengkritik kekuasaan. Tetapi sebagai seorang dosen, Anda justru melemahkan semangat atau anak-anak muda untuk bisa juga bersikap kritis. Kan ini nggak fair, ini dianggap nggak fair. Itu satu tadi. Plus Anda sendiri sering sekali juga tampak menyudutkan kelompok Islam. Maka ini yang disebut oleh Rocky Gerung, membaca seorang Ade Armando itu adalah teks sosial. Jadi tidak hanya melulu soal apa yang terjadi, tapi ada teks sosial dalam tubuh Anda. Ya, kalau emang saya itu berusaha meredam mahasiswa, gimana Anda menjelaskan bahwa saya 11 April itu sedang mendukung mahasiswa
menyampaikan gugatan mereka, dan saya senang karena mereka datangnya ke DPR karena urusannya memang ketika itu udah urusan DPR. Jadi saya sama sekali tidak berusaha. Kan gini, biar gimana pun saya pengen mahasiswa saya pinter. Yang tadi Anda sebut contoh pertama itu kan itu UI bikin. Kalau Anda tahu ceritanya, saya yakin Anda juga setuju sama saya. Itu yang bikin meme gitu ya. Itu emang anak-anak tingkat 1 waktu itu yang disuruh bikin kayak aktivitas mahasiswanya adalah mahasiswanya bikin meme menggugat pemerintah. Terus saya bilang, saya lupa persis, cuman kalimatnya waktu itu sedemikian basically ngaco gitu ya. Karena itulah kalimat saya adalah ini pasti nggak lolos ini gitu. Poin saya adalah, tapi kan bukankah itu memang dalam demokrasi adalah hal yang harusnya biasa-biasa aja juga. Saya sebagai seorang dosen punya standpoint berbeda dengan mahasiswa saya mengenai Jokowi. Saya kepengen mahasiswa saya kalau mereka mengkritik Jokowi atau siapapun itu tapi kan Bung Ade bisa melakukan itu dengan lebih baik, dengan cara seorang pendidikan bisa mendidik mahasiswanya dengan cara yang lebih baik, tidak mempermalukan di sosial media seperti itu hanya untuk membela Jokowi. Itu kritik yang saya terima, bahwa kata mempermalukan. Saya memang karena mereka menggunakannya dengan gaya menghina Jokowi, ya saya pikir ya kamu juga harus biasa dong. Kamu boleh menghina, kamu harus bisa dihina dong. Bung Ade ini kan dosen komunikasi. Ya. Tapi kenapa komunikasinya ngajak berantem terus juga ya? Orang ingat yang saya ngajak berantem, yang saya nggak ngajak berantem biasanya nggak disebut. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. What are you doing? Awesome is what I'm doing. Sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. What are you doing? Awesome is what I'm doing. Sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap
waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bung Ade ini kan dosen komunikasi. Ya. Tapi kenapa komunikasinya ngajak berantem terus juga ya? Well, kalau Anda belajar komunikasi ada begitu banyak cara berkomunikasi. Dari propagandanya Hitler yang penuh kebohongan sampai yang satu orang dengan orang yang lain bicara dengan lemah lembut dan seterusnya. Ada banyak sekali tipe. Saya tidak hanya memilih yang berkomunikasi dengan cara yang ngajak berantem dong. Orang ingat yang saya ngajak berantem, yang saya nggak ngajak berantem biasanya nggak disebut. Ada begitu banyak hal lainnya. Atau mungkin kenapa sebagai dosen komunikasi, gaya komunikasi seorang Ade Armando ini selalu bikin gaduh? Tapi kan kata selalu itu overrated ya. Kan saya nggak selalu bikin gaduh. Kerap bikin gaduh. Kerap bikin gaduh. Ya mungkin karena saya masuk kepada isu-isu yang orang lain tidak mau atau tidak berani masuki. Ya, misalnya gini, salah satu yang dibenci oleh kelompok radikal adalah kekerasan saya menyerang misalnya organisasi seperti FPI atau HTI. Kalau misalnya Rossi cari di Indonesia ini siapa sih ilmuwan atau scholar atau influencer atau key opinion leaders yang ngomong seperti itu. Saya tahu ada begitu banyak jutaan orang marah dengan apa yang dilakukan FPI dan Rizik. Saya tahu itu. Mereka marah, ya. Tapi mereka tidak mau mengucapkannya. Saya mengucapkannya. Karena saya menjadi berbeda dari yang lain, itu menciptakan kegaduhan. Jadi kegaduhan itu adalah jangan dilihat sebagai sesuatu yang selalu negatif. Ini seperti juga misalnya ketika media mengangkat kasus korupsi pemerintah, pasti ada kegaduhan. Tapi kan kegaduhan yang positif. Oke. Hanya begini Bung Ade, kalau kita lihat ketika Anda ingin mengatakan satu kebenaran, pencerahan gitu, kan tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Karena justru apa yang Bang Ade katakan itu diterima berbeda dan justru memperbesar prasangka seolah-olah Bung Ade ini, saya membaca tulisan sahabat lamanya Bung Ade yang sholat 5 waktu, seorang yang sangat religius, tapi bagaimana mungkin seorang yang disebut, diketahui, diberi kesaksian sangat religius, kok pemikirannya dan ucapan-ucapannya dianggap sangat liberal? Oh, kalau soal ini ada dua isu. Kalau liberal saya rasa sebetulnya seharusnya memang beragama itu liberal mestinya. Artinya tidak terkungkung pada liberal di sini bukan asal ya. Bukan pokoknya urusan gue mau nafsirin agama seperti apa, bukan itu. Tapi tidak terkungkung pada tafsiran-tafsiran agama yang sudah lama dan kita harus selalu berani mereinterpretasikan ajaran agama. Itu konteks liberalnya Anda liberalnya ya? Saya itu jadi itu. Bukan hanya asal melakukan apa yang dia mau. Iya, misalnya dalam hal sholat gitu ya. Saya kan tidak pernah bilang tidak perlu sholat gitu kan. Banyak teman saya yang liberalnya adalah ya sholat sih urusan gue sama Tuhan gitu. Gue kalau Anda nggak sampai segitu?
Saya tidak yang itu. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi saya tidak yang itu. Tapi alih-alih itu mencerahkan, itu membuat kemarahan. Tapi bukankah saya tidak ingin menyamakan diri saya dengan para pembaharu atau para orang yang melakukan enlightening, ataukah nabi? Itu selalu risiko orang yang bicara berbeda dari arus utama di saat itu. Jadi misalnya gini, marah nggak orang ketika Nabi Muhammad mengajarkan ajaran-ajaran Islam? Marah. Marah nggak orang ketika Yesus membawa ajaran-ajaran Kristen? Marah dan gaduh, pasti. Padahal caranya sudah sangat lembut. Tapi begitu pernyataan itu dikeluarkan, itu seperti men-challenge kepercayaan orang, status quo yang selama ini diyakini sebagai kebenaran. Dan yang terancam oleh itu semua adalah para pemuka agama yang selama bertahun-tahun itu dipercaya oleh para umatnya, dan tiba-tiba sekarang ada men-challenge dan mengatakan nggak gitu kan. Atau orang seperti yang paling gampang bicara tentang enlightenment di Eropa. Ada orang namanya Martin Luther, kalau Anda ingat kan. Martin Luther itu memang secara terbuka dia bikin tulisan, dia tempel di dinding-dinding gereja, bikin marah, dan betul yang itu yang kita tidak harapkan terjadi di Indonesia. Sampai ada perang agama waktu itu, sampai akhirnya melahirkan pembaharuan yang sesungguhnya di dalam agama Kristen dan Katolik. Jadi buat saya, benar yang dikatakan orang, itu adalah risiko yang harus diambil ketika Anda berusaha melakukan pembaruan atau menyampaikan kebenaran. Tapi siapa Anda? Siapa saya? Ya, saya adalah seorang warga negara. Siapa Anda yang merasa punya hak untuk melakukan pembaruan pemikiran keagamaan? Ya sama, kembali ke tadi, ketika Muhammad atau Yesus atau Martin Luther atau Martin Luther King Jr. atau siapapun memulai itu, they are nobody. Mereka juga bukan orang siapa-siapa, walaupun barangkali kalau Nabi Muhammad dan Yesus punya hubungan divine, hubungan relasi suci dengan Tuhan ya. Kalau yang lain kan juga orang biasa-biasa saja. Orang di Indonesia, orang seperti Mohtar Lubis dulu, orang seperti Munir, orang seperti Rosi Silalahi, itu siapa sih? Ya orang biasa-biasa saja, tapi kita semua punya cara berpikir tertentu dan kita merasa bahwa daripada pemikiran-pemikiran itu kita simpan di dalam diri kita, mending kita sebarkan ke orang lain. Syukur-syukur orang setuju, dan saya harus katakan syukur-syukur orang setuju, karena kalaupun orang nggak setuju dengan saya, be it gitu loh, juga nggak apa-apa. Anda kan nggak usah. Saya nggak akan ingin memaksakan bahwa orang lain yang nggak setuju dengan saya itu artinya lebih bodoh dari saya atau salah. Enggak, bisa salah saya. Makanya saya selalu katakan, kalau saya salah, sampaikan kepada saya, sampaikan kepada publik. Kenapa tadi saya tanyakan itu, Bung Ade? Karena kan kemudian orang bilang, dia tidak punya landasan keilmuan teologi. Dia bukan seorang yang bisa disebut sebagai pemuka agama Islam. Siapa Anda yang kemudian bisa mengatakan A, B, C soal agama Islam? Anda dianggap tidak punya landasan keilmuan untuk bicara seperti itu. Iya, dan yang menariknya dari sini adalah kalau emang betul ya ucapan saya itu dianggap dangkal atau salah misalnya, ya tolong bantah. Anda kan punya kemampuan agama, ya tunjukin kenapa saya salah. Kenapa terus Anda marah ketika saya ngomong begitu dan orang-orang mengatakan, kan sebagian orang tuh percaya sama saya dan mengatakan, oh iya ya, karena saya selalu juga bicara dengan menggunakan landasan ya. Saya bukan orang ahli agama dan justru karena itu saya harus angkat ini, karena ini beda dengan contoh tadi ya. Martin Luther itu betul-betul adalah orang yang datang dari sekolah agama ya. Jadi dia tahu persis ya kesalahan-kesalahan tersebut. Saya adalah orang yang belajar dari orang-orang yang belajar agama dan menuliskannya di buku. Saya sampaikan, jadi saya nggak pernah ini datang dari out of the blue gitu. Maksud saya dari tiba-tiba saja saya menyatakan bahwa begini dan begitu. Enggak, saya pernah baca, saya pelajari, saya tanya, saya diskusi, itu tiba pada kesimpulan. Kesimpulan itulah yang saya angkat. Kalau si para ulama itu tidak setuju dengan saya, ya tinggal bilang kan, saya salah. Saya kasih contoh, boleh ya, satu contoh aja. Ketika saya mengatakan bahwa tidak ada kewajiban di dalam Al-Quran itu sholat itu 5 waktu, ya banyak orang marah.
Tapi kemudian ternyata termasuk teman saya Helmi Hidayat atau para ulama NU mengatakan itu mah dari dulu kita juga udah tahu. Di pesantren itu memang udah begitu. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Karena di dalam Al-Quran memang tidak pernah dibilang 5 waktu. Nah jadi yang marah saya itu kenapa harus marah? Karena saya nggak punya pengetahuan agama. Ya kalau saya nggak punya pengetahuan agama, Anda tinggal bantah. Tapi ini tidak terjadi, Ros. Buat saya senang kalau ada orang bisa menunjukkan nggak gitu deh, pemahaman agama lu tuh salah. Ya sebenarnya yang benar adalah gini. Ya, kata pemahaman agama itu salah, menyalah-nyalahkan seperti itu, Bung Ade, menurut saya juga tidak baik. Kenapa? Karena itu justru hanya memperbesar, memperlebar polarisasi. Masalahnya memang kita terbiasa hidup dalam polarisasi, either this or that, hitam atau putih. Kita tidak terbiasa berada di tengah-tengah. Kita tidak terbiasa berada dalam posisi di mana saya mengatakan, ya saya terima tuh argumen Anda. Saya mungkin, tapi saya tidak meninggalkan sepenuhnya apa yang saya yakini ya. Tapi saya sekarang memahami kenapa Anda itu nggak setuju sama saya. Dan kemudian kita ngobrol lagi dan kita kemudian salam-salaman, ngopi lagi, ngobrol-ngobrol lagi tanpa harus saling menyerang. Kenapa harus ada polarisasi? Ini kan sama aja dengan mengatakan bahwa. Tapi itu sudah terjadi. Itu faktanya seperti ini. Dan mengapa saya ingin menyatakan ini? Karena ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik atau pernyataan-pernyataan publik, pertanyaan dan pernyataan publik. Jadi Bung Ade ini alih-alih gitu, ingin mencerahkan, tapi yang terjadi adalah Anda memperbesar polarisasi itu. Karena bagaimanapun juga Bung Ade dilihat sebagai orang yang selalu membela Presiden Jokowi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi pada saat yang bersamaan juga, keinginan Anda untuk mencerahkan misalnya seperti itu ditangkap berbeda. Dan tadi Bung Ade bilang, loh emang iya dari dulu juga begitu. Tapi kan bukan di situ soalnya Bung Ade. Yang dilihat adalah, tuh kan bener kan, emang nih orangnya Jokowi yang satu ini, senangnya emang selalu cari-cari kesalahan umat Islam. Itu yang menurut saya bahayanya dari apa yang dilakukan oleh Bung Ade ketika cara yang dilakukan itu salah. Pesannya baik, pesannya benar, tapi sering sekali caranya itu membuat segregasi ini semakin besar. Buat saya itu persoalannya adalah persoalan di kalangan orang-orang yang menjadi tadi key opinion leaders ya. Kayak tadi saya katakan, saya yakin sih orang-orang yang ngeroyok saya itu tidak pernah tahu apa yang saya katakan. Tapi ada orang-orang yang dengan sengaja memanipulasi, mendistorsi apa yang saya katakan. Sehingga orang lain menyangka bahwa saya mengatakan X dan Y, padahal saya tidak pernah mengatakan itu. Karena itu saya percaya pada, yuk kita buka kalau gitu yang namanya, kalau pakai konsep di komunikasi ada yang namanya public sphere. Public sphere itu ruang di mana orang bisa berdiskusi seperti ini, seperti ruangan semacam ini. Ini kan begini, saya tidak ingin mengatakan menjudge apapun program televisi. Tapi maksud saya begini, seharusnya yang namanya acara diskusi ya diskusi beneran dan orang tercerahkan setelah menonton kan. Tapi kan kita tahu ada acara-acara televisi yang dengan sengaja memprovokasi orang untuk menjalani polarisasi. Ya, misalnya Anda dengan sengaja membawa orang yang berbeda cara pandangnya, terus salah satu nanti diprovokasi, dihadapkan sama orang yang lain, dan kemudian mereka karena misalnya tidak ingin kehilangan rasa kehormatan, mereka harus saling serang. Ya, itu biasa dilakukan. Itu biasa juga dilakukan bahkan di acara seperti infotainment dan seterusnya. Kalau kita mau ajarkan bangsa ini untuk lebih tadi bisa menerima, tidak lagi mengalami polarisasi, kita harus menghadirkan orang-orang yang ketika mereka bicara dengan nada yang ya saya punya poin ini dan Anda punya poin itu, kita berbeda pendapat di sini and be it. Dan si pembawa acara juga akan mengatakan bahwa ya kita sama-sama menghormati ya, kita sama-sama hargai pendapat ini. Seperti juga tadi penafsiran agama itu sangat beragam kan, ada mungkin dalam Islam ada puluhan kali ya mazhab cara berpikir. Tapi selama ini ketika itu tidak diterima sebagai kayak tadi NU bilang, kita tahu kok dari dulu bahwa sebetulnya dalam Al-Quran itu hanya ada, tidak ada kata lima itu tidak pernah ada.
Tapi kan tidak pernah jadi masalah. Jadi masalah ketika ada orang yang mengucapkan itu, mengatakan itu. Dan itu seorang Ade Armando. Bukan sayanya. Orang yang mengatakan kafir itu yang mengatakan tidak ada 5 waktu di dalam Al-Quran. Jadi penilaian bahwa orang itu kalau dia mengatakan ini maka dia berada di kubu kafir, bahwa dia itu berada di kubu murtad, berada di kubu musuh dan seterusnya. Itu yang harus kita hilangkan. Kita mulai pelan-pelan lagi bangun bangsa ini agar bangsa ini sejak dulu pun kita kan tidak mengalami polarisasi seperti yang terjadi sekarang ini. Bung Ade, tapi bagaimanapun juga kan soal agama itu sensitif. Karena kita buat sensitif. Coba kita nggak buat sensitif. Kan saya nggak pernah misalnya bilang Tuhan tuh nggak ada. Saya nggak pernah. Makanya saya senang dengan teman saya Helmi itu yang berusaha menunjukkan kepada publik, Ade Armando tuh sholat 5 waktu loh ya. Dan saya tahu persis itu. Saya ngaji, saya puasa, saya zakat gitu ya. Maksud saya itu karena orang harus tahu bahwa saya tidak, kalau saya mengatakan sesuatu, saya tidak sedang ingin menodai agama saya, menghina agama saya, because I love my religion. Dari semua ini, introspeksi seorang Ade Armando adalah? Saya tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran, menegakkan kebenaran, itu wajib ya. Tapi pada saat yang sama saya sadar bahwa mungkin cara kita menyampaikan kebenaran tersebut, mungkin perlu kita koreksi, mungkin kita perlu sesuaikan dengan Indonesia yang lebih besar gitu ya, yang sangat beragam dan seterusnya itu. Bung Ade, sebelum saya mengakhiri ini, apa para pengeroyok Bung Ade sudah tangkap? Sebenarnya katanya berkasnya sudah hampir selesai. Apa yang ingin Bung Ade katakan pada pengeroyok Anda? Mudah-mudahan apa yang terjadi ini atau nanti apa yang akan mereka alami kalau mereka betul sampai akhirnya harus masih masuk tahanan gitu ya, itu bukanlah sesuatu yang membuat mereka terlalu menderita gitu ya. Semua berjalan dengan normal dan mereka bisa keluar dan kemudian menjadikan pengalaman mereka ini sebagai pelajaran yang bisa mereka sebarkan kepada lebih banyak orang bahwa ini adalah sesuatu yang salah dan nggak ada gunanya ini kita lakukan demi agama kita, demi bangsa kita. Punya rencana menemui mereka? Belum kali ya. Saya nggak tahu. Suatu saat kalau saya harus ketemu, saya ketemu. Cuman berencana menemui mereka, nggak tahu lah. Mungkin saya belum sanggup kali ya. Apa yang membuat Bung Ade nggak sanggup menemui mereka? Seorang Ade Armando yang pemberani? Oh enggak, bukan soal takut, tapi seperti saya katakan tadi, melihat apa yang mereka lakukan terhadap saya, biar gimana pun tuh masih ada, bukan perasaan marah, tapi kok bisa ya kalian melakukan itu pada saya? Saya itu siapa kalian? Saya bukan saudara, kita nggak kenal, Anda tuh berada jauh di sana. Dan ya tadi Anda katakan, itu bukan cuma berusaha membunuh saya, mereka itu berusaha membunuh saya kan, dan berusaha mempermalukan saya. Saya pikir, nggak tahu, saya mungkin membutuhkan, lagi-lagi saya bukan manusia suci, saya bukan nabi, saya manusia biasa, saya belum sanggup karena ya belum waktunya barangkali. Tidak apa-apa, semuanya perlu waktu. Perlu waktu. Yang penting sudah sehat, Bung Ade Armando. Alhamdulillah, terima kasih. Bisa kembali lagi beraktivitas. Salam hormat saya untuk Mbak Nina dan adik-adik di rumah. I will. Karena menurut saya mereka lah sesungguhnya penolong Anda. Thank you Bung Ade Armando. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
juara kebanggaan Indonesia, Daud Yordan, mempertahankan gelarnya dari mantan juara dunia WBO, Anya Uto. Segera di bulan Juli, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh pernikahan adik Presiden Joko Widodo, Ida Yati, dan Ketua MK Anwar Usman pagi tadi berlangsung khidmat. Sejumlah tokoh mulai dari Menteri Kabinet Indonesia Maju hingga Ketua Umum Partai Politik ikut menghadiri acara ini. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman diduga menganiaya pegawai sebuah restoran di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini sudah banyak sponsor yang masuk dalam ajang Formula E dari perusahaan swasta nasional.